Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, "Innallaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara ciptaan-ciptaannya. Rabbuna tabaraka wa taala telah menetapkan bahwasannya bilangan bulan dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan yang sangat istimewa. Dia adalah bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, menurunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat ketika mereka menyaksikan bulan Ramadan untuk berpuasa di siang harinya, dan begitu pula untuk menghidupkan malam-malam dari setiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ahibati fillah, dia merupakan madrasah, dia merupakan tarbiyah, di mana kaum muslimin ditarbiyah dan dididik untuk dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengabarkan bahwasannya pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan jikalau kita menghitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih. Artinya ketika seorang dapat beribadah pada malam hari tersebut, baik itu dia salat ataupun tilawah, ataupun berdoa, ataupun bersedekah, ataupun menolong saudaranya, ataupun yang lainnya, ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, maka dia lebih baik daripada ibadahnya selama 83 tahun lebih. Dan Nabi SAW menganjurkan kita semua selaku kaum muslimin dan muslimat untuk mencari malam tersebut, dan dia adalah malam Lailatul Qadar. Di manakah malam tersebut berada? Malam tersebut berada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, taharruha fi ashri awakhir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, ya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Carilah Lailatul Qadar pada hari-hari ataupun malam-malam ganjil pada 10 terakhir. Allahu Akbar. Suatu kemuliaan, suatu keutamaan yang sangat besar, yang sangat rugi jikalau kita lalaikan kesempatan ini, jikalau kita sia-siakan kesempatan yang sangat besar ini. Maka kita mohon pada Allah SWT agar Allah SWT membantu kita untuk dapat beribadah, terutama di 10 terakhir pada bulan Ramadan, ataupun yang dikenal dengan i'tikaf. Maka kami dari Yayasan As-Sunnah Jambi mengadakan suatu program, ya, untuk menopang ibadah ini semua. Kita mengadakan suatu program yang sangat mulia, program yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yakni untuk melaksanakan i'tikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik ketika kita beriktikaf. Pertama, seorang yang iktikaf, dia akan senantiasa menjaga salat wajibnya. Dia akan senantiasa menjaga perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan ini merupakan ciri khas hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Begitu juga pelajaran yang lainnya yang dapat kita ambil di bulan Ramadan, di mana kaum muslimin itu bersaudara. Sangat erat ukhuwah mereka yang dibangun di atas ikatan tali keimanan. Mereka berbuka bersama, saling berbagi. Waktu tersebut merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, walis-shaim farhatan. Bagi seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka,
terlebih ketika dia berbuka bersama, dan begitu juga ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan sebab puasanya. Ramadan pula ahibati fillah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan kalamullah azza wa jalla. Bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah bermuamalah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kitabullah azza wa jalla yang merupakan petunjuk baginya. Dia isi waktu-waktunya dengan tilawah, ya. Sebelum sholat, setelah sholat, sebelum tidur, bangun tidur, dia isi dengan kalamullah azza wa jalla. Ramadan ahibati fillah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam, wa huwa min da'bis salihin, yang dia merupakan ciri khas bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Begitu pula para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, mereka senantiasa menjaga qiyamul lailnya, menjaga salat malamnya, baik mereka melaksanakannya adalah secara berjamaah ataupun dengan sendiri-sendiri. Dan Ramadan ahibati fillah pula mengajarkan kepada generasi-generasi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, bagaimana mereka pun harus berlatih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka seharusnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka cinta terhadap masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka ikut turut bersama kaum muslimin melaksanakan salat tarawih berjamaah. Bagaimana mereka juga bersama-sama diikutsertakan dalam buka bersama, di mana ini sangat berbekas bagi mereka, di mana ini merupakan bekal bagi mereka untuk menghadapi kehidupan mereka setelahnya. Dan bulan Ramadan pula ahibati fillah mengajarkan bagi kita selaku seorang hamba yang fakir, yang hina, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ud'uuni," berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah SWT bukakan kepada kita ibadah doa, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan ijabahnya. Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengijabahkan di setiap permintaan kalian. Pelajaran terakhir yang dapat kami sampaikan di sini pula, yang dapat kita petik pada bulan Ramadan adalah membayar zakat. Bagaimana seorang muslim menyadari harta yang mereka miliki pada hakikatnya dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan rizki bagi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk mengeluarkan zakatnya sebagai pensuci bagi mereka. Nabi SAW bersabda, faradallahu zakat al-fitri sa'an min tamar wa sa'an min zabib wa sa'an min sa'ir. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakatul fitr, satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, satu sa' dari anggur, ya, dan selainnya dari makanan-makanan pokok di suatu daerah. Bagaimana seorang hendaknya dia berbagi bersama kaum muslimin, hendaknya harta yang dia miliki tidak melalaikan dia dari Rabb-Nya yang telah memberikan dia rizki. Harta hanya sampai di tangannya, sedangkan hatinya hanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pelajaran-pelajaran Ramadan dapat benar-benar kita petik dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, sehingga terwujudlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berupa hikmah dari kewajiban ibadah puasa, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk ana dan sebagian muslimin untuk beriktikaf di Masjid Darussunnah untuk pertama kalinya. Kesan ana di sini, alhamdulillah mata ana di sini dimanjakan dengan kondisi bangunan dan penyusunan benda-benda di sini dengan rapi oleh panitia, selalu diingatkan untuk hal tersebut. Kemudian telinga kami juga dimanjakan dengan bacaan imam yang Masya Allah dapat menggugah hati kami di dalam menghayati ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kami juga dimanjakan hidung kami dengan aroma yang selalu wangi di masjid ini. Alhamdulillah panitia senantiasa menjaga kebersihan di masjid ini. Jadi selama iktikaf di sini, aku merasa gembira sekali dapat melaksanakan tarawih perdana ya, ketika pernah di masjid yang tercinta ini, yaitu Masjid As-Sunnah. Jadi agak berbeda sedikit dengan iktikaf-iktikaf di tempat lain. Masya Allah. Untuk kesan iktikaf yang Ana rasakan, walaupun di tempat masjid yang baru pertama kali untuk mengadakan iktikaf, yaitu Masjid Darussunnah, pertama Ana mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan kondisi yang baru perdana, Alhamdulillah telah bisa menyelenggarakan iktikaf ini dengan sangat baik sekali. Dan Ana merasakan iktikaf di sini bersama teman-teman ikhwan semua saling bersaudara, baik dalam iftar maupun dalam hal membersihkan masjid. Biasa, Pak. Anak jujurnya ya, anak senengan. Perasaan Zaki iktikaf di sini ini gimana? Enak. Enak. Ya enak. Coba ceritain hal apa yang Zaki sukai? Nah, baca Quran. Sholat. Nanti orang kok. Dosa dulu lah. Ulangi. Ya itu, Bay. Apa ulangi, Mas? Ya enak, banyak kawan. Baca Quran. Dah itu, Bay. Nyaman baca Qurannya di sini. Fasilitas WC-nya bersih. Habis itu bisa banyak mengenal kawan-kawan. Itu makanannya enak-enak. Baik, untuk harapan anak ke depan, mungkin juga harapan peserta maupun panitia bahwa iktikaf ini akan terus berlanjut. Baik dalam kondisi sekarang ini, di mana kondisi COVID-19, mungkin kita bisa menyelenggarakan iktikaf dengan prokes yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedepannya lagi, dengan iktikaf ini, mungkin persaudaraan kita makin dieratkan kembali. Setelah mungkin tahun yang lalu kita tidak menyelenggarakan iktikaf di bulan Ramadan tahun kemarin. Jadi mudah-mudahan
ataupun berdoa kepada Allah. Semoga di Ramadan akan datang atau niat untuk iktikaf selama 1 bulan. Juga untuk mengharapkan juga semua yang sudah hadir di sini berazam dan berniat untuk dapat melaksanakan iktikaf di tahun yang akan datang. Semoga Ana bisa iktikaf di sini lagi dan masjidnya lebih bagus dan bisa dan bertemu dengan teman-teman lagi. Harapan Ana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh panitia khususnya dan seluruh kaum muslimin pada umumnya, karena panitia memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk berlangsungnya iktikaf ini. Harapan Ana mudah-mudahan di tahun depan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan pembangunan masjid ini seperti area parkir, kemudian basement dan tempat wudhu, dan selasar, dinding-dinding selasar yang belum jadi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan sebelum iktikaf tahun depan. Kemudian juga sound system dan kipas angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tabarakallah, perjalanan panjang Yayasan As-Sunnah Jambi dalam berjuang membangun Masjid Darussunnah yang sejak kita mulai dari tahun 2004, akhirnya pada Ramadan 1442 Hijriah kita bisa mulai memanfaatkan masjid kita ini dengan menyelenggarakan kegiatan itikaf 10 hari akhir Ramadan 1442 Hijriah. Luar biasa memang perjuangan kita, dan ini tentu saja tidak terlepas dari kontribusi dari kaum muslimin dimanapun berada, tidak hanya di Jambi tetapi juga berada dari luar Jambi yang sudah memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan ini. Dan alhamdulillah pada Ramadan 1442 Hijriah ini kita tetapkan sebagai langkah awal kita melaksanakan memakmurkan Masjid Darussunnah yang sudah bisa kita laksanakan sebagaimana seharusnya. Mudah-mudahan walaupun belum selesai sepenuhnya, kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan, tidak hanya pada Ramadan tetapi juga pada kegiatan sehari-harinya, dengan melaksanakan kegiatan sholat secara teratur pada 5 waktu. Dan insya Allah kita juga akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan di sini yang insya Allah akan kita mulai pada tahun ajaran yang akan datang. Mohon dukungan dari kaum muslimin semuanya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.